Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 103. Bagaimana kalau kita panggil polisi, bos? Kang Xia telah mencegah banyak orang memanggil polisi. Pada saat ini, melihat bahwa semua pembuat onar telah tenang, dia mendatangi Tang Xiu dan bertanya dengan suara rendah. Jangan panggil polisi. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini belum berakhir. Tapi ada beberapa orang yang terluka. Haruskah kita mengirim mereka ke rumah sakit? Kang Xia mengangguk ragu dan bertanya. Sambil menggelengkan kepalanya lagi, Tang Xiu kemudian melangkah ke arah yang terluka. Dia segera memberi mereka perawatan. Beberapa eksekutif puncak mengalami luka berdarah, dan setelah Tang Xiu memberi mereka perawatan sederhana, luka mereka berhenti berdarah. Semuanya, terima kasih telah bertindak bersamaku. Setelah kecelakaan hari ini, aku sekarang menyadari bahwa para eksekutif puncak Magnificent Tang Corporation sangat bersatu dan kompak. Catatlah kata-kataku, siapapun yang berani menindas orang-orang kita, semua orang harus bergandengan tangan untuk menghadapinya. Jika pihak lawan memiliki latar belakang yang kuat, segera hubungi aku bosmu, aku akan mendukungmu. Tang Xiu melihat sekeliling dan berkata dengan berat. Setelah berkata demikian, dia kemudian menghampiri Chen Xian yang pingsan. Sambil mengangkat dan menamparnya beberapa kali untuk membangunkannya, dia kemudian melemparkannya ke lantai seperti anjing mati, lalu berkata dengan dingin. Baiklah, mari kita lanjutkan pembicaraan kita. Kamu membawa orang-orangmu untuk mengganggu pesta Magnificent Tang Corporation. Apa yang kamu lakukan telah menyebabkan kerusakan besar pada perusahaan kami. Beberapa eksekutif puncak perusahaan kami bahkan terluka. Tagihan medis, waktu yang terbuang, trauma mental, dan serangkaian kerugian lainnya yang telah kami derita. Bagaimana kamu akan mengganti kerugian kami? Chen Xian menggelengkan kepalanya saat melihat anak buahnya semua berjatuhan di lantai, berkerumun dan mengerang di mana-mana. Ketidakpercayaan memenuhi matanya, karena dia hampir tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia menggosok matanya, memastikan bahwa dia tidak salah lihat. Akan tetapi, hasilnya mengecewakan karena 20 anak buahnya benar-benar babak belur. Anda? Tatapan mata Chen Xian tertuju pada Tang Xiu saat dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya berteriak dengan arogan bahwa dia akan membuat Tang Xiu membayar dan membuatnya berbaring di ranjang rumah sakit selama berbulan-bulan. Namun, pada akhirnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa situasinya akan berubah seperti ini. Sambil mencibir, Tang Xiu mengambil sebotol anggur. Ia mendatangi seorang pria besar di sebelah Chen Xian dan membanting botol itu ke kepalanya. Pria besar itu menjerit dengan sedih saat Tang Xiu mencengkeram kepalanya, lalu mengotori pakaiannya dengan darah pria itu. Setelah itu, ia menoleh ke Chen Xian dan mencibir. Kau harus membayar ganti rugi sebesar 30 juta untuk pakaianku. Ditambah dengan kerugian lainnya, kau harus membayar ganti rugi tidak kurang dari 200 juta. Kalau tidak seorang pun dari kalian akan meninggalkan ruang perjamuan ini malam ini. 200 juta? Chen Xian menatap kosong, amarahnya meledak lagi. Dia melotot ke arah Tang Xiu dan bangkit dengan susah payah, berteriak marah. Marga Tang, jangan bertindak terlalu jauh. Ayah ini bisa mengambil 200 juta, tetapi apakah menurutmu kau bisa keluar hidup-hidup untuk mengambilnya? Sudah. Tang Xiu menamparnya lagi. Dia kemudian menghadap Scarblade Qiang dan menunjuk ke kursi di dekatnya. Setelah Scarblade Qiang tersenyum dan memindahkan kursi itu, Tang Xiu duduk sambil menyilangkan kakinya, dan kemudian dengan acuh tak acuh berkata, apakah aku akan hidup untuk menghabiskannya adalah urusanku, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan memberimu 2 jam. Jika kamu tidak membayar 200 juta pada saat itu, kalian semua akan dipukuli lagi secara bergiliran. Setelah beberapa kali pemukulan, aku khawatir kamu akan terbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Chen Xian jatuh terduduk di lantai, menggunakan salah satu tangannya untuk menutupi wajahnya dan tangan lainnya untuk menopangnya agar tidak terjatuh ke lantai. Setelah berusaha keras untuk duduk, ekspresi garang dan cemberut muncul di wajah tampannya saat dia berteriak dengan tegas. Marga Tang, kamu benar-benar punya nyali. Tunggu saja, tunggu saja. Setelah berteriak, dia langsung mengeluarkan telepon genggamnya dan menghubungi sebuah nomor. Setelah nomor itu diangkat, dia berteriak dengan keras. Kakak, orang-orang yang kau kirim kepadaku semuanya dipukuli. Aku dipukuli lagi.
Beritahu aku alamatnya. Ruang makan Long, Jade Water Hell. Mengerti? Setelah menutup telepon, Chen Xian menatap tajam ke arah Tang Xiu sambil berteriak. Tunggu saja, bermarga Tang. Masalah ini belum selesai. Sambil menatapnya dengan pandangan menghina dan meremehkan, Tang Xiu menoleh ke Scarblade Qiang dan berkata, aku tidak ingin mendengarnya berbicara lagi. Hancurkan dia. Mengerti? Mengenai Scarblade Qiang, dia memiliki latar belakang bandit yang kuat. Dia mengambil botol dan langsung membantingnya ke kepala Chen Xian, membuatnya langsung pingsan. Pusat pemandian air panas Sizemore. Baru saja memasuki sumber air panas, kilatan dingin melintas di mata Chen Sirui yang sudah berpakaian rapi. Setelah menelepon, dia menoleh ke arah Long Zhenglin, Fei Shan, dan Huang Xiu, dan berkata dengan ringan. Aku ada urusan, jadi aku tidak bisa menemanimu. Terkejut, Long Zhenglin bertanya. Kemana kamu pergi? Adik laki-lakiku dipukuli lagi. Chen Sirui berkata dengan acuh tak acuh. Orang-orang yang kukirim kepadanya juga dipukuli oleh pihak lawan. Aku harus pergi ke ruang makan Long untuk melihatnya sendiri. Long Zhenglin, Fei Shan, dan Huang Su saling bertukar pandang dengan cemas, namun memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa seseorang akan mampu membersihkan orang-orang yang dikirim oleh Chen Sirui, dan bahkan menghajar Chen Xian dengan brutal. Siapa yang bisa memiliki keberanian seperti itu? Siapa yang bisa begitu merajalela? Setelah merenung sebentar, Long Zhenglin kemudian berkata, Tuan Muda Chen, Anda adalah seseorang yang saya, Long Zhenglin, undang ke Star City. Jadi adik laki-laki Anda juga merupakan adik laki-laki saya. Jika ada, saya juga merupakan ular lokal Star City. Jadi, tentu saja saya akan membantu Anda juga. Ayo kita pergi ke ruang makan Long bersama. Saya benar-benar ingin melihat bajingan yang berani memukuli tuan muda kedua dari grup Simao. Fei Shan dan Huang Su juga berkata serempak. Ya. Kita semua sahabat. Urusanmu adalah urusan kami. Ayo pergi bersama. Setelah terdiam beberapa saat, Chen Sirui lalu mengangguk dan berkata. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih sebelumnya. 1 jam kemudian, 6 mobil tiba di pintu masuk aula makan Long. Saat Chen Sirui dan 3 orang lainnya turun, 15 pria bertubuh besar berjas hitam keluar dari mobil satu persatu. Tuan Muda Long, Chen. Tuan Muda Chen. Kak Anda sudah datang. Di pintu gerbang, Kapten Keamanan menyeringai saat dia melangkah maju untuk menyambut mereka. Mendengus dingin sebagai tanggapan, Chen Sirui mengabaikan Kapten Keamanan dan berjalan masuk. Sikap kelompok yang garang dan agresif membangkitkan rasa ingin tahu banyak pengunjung. Dengan cepat, 2 pria besar mendorong pintu depan Jade Water Hell, sementara Chen Sirui, Long Zhenglin, dan yang lainnya menyerbu masuk dengan sikap mengancam. Amarah mereka semakin memuncak setelah melihat pemandangan di dalam. Long Zhenglin yang tinggi dan tegap berteriak. Siapa yang berani memakan jantung beruang dan macan tutul? Beraninya kau memukul tuan muda kedua Chen? Minggirlah. Tiba-tiba suaranya terhenti, wajahnya berubah kosong. Huang Su dan Fei Shan, yang hendak mengumpat juga, ternganga dan memasang ekspresi tidak percaya setelah mereka melihat Tang Xiu duduk di kursi di dalam. Adapun Chen Sirui, dia tidak mengenal Tang Xiu. Dia hanya melihat adik laki-lakinya yang tidak sadarkan diri, Chen Xian, yang telah dipukuli, dan melihat 20 orang yang dikirimnya tergeletak di lantai seperti anjing mati. Api kemarahan membara dengan liar di dalam hatinya. Namun, sebagai orang yang dewasa dan tenang, dia tidak menjadi kacau karena amarahnya. Apakah kamu yang melukai adik laki-lakiku? Memberikan tatapan dingin dan acuh tak acuh sebagai tanggapan, mata Tang Xiu kemudian beralih ke wajah Long Zhenglin dan dengan acuh tak acuh bertanya. Wah, Tuan Muda kedua Long, Anda memang rukun dengan orang lain. Apakah Anda akan membela keluarga Chen ini juga? Tidak. Long Zhenglin buru-buru menggelengkan kepalanya. Chen Sirui menatap kosong sambil berbalik menatap Long Zhenglin yang tengah menggelengkan kepalanya sekuat tenaga, dan mengerutkan kening dalam. Sambil mendengus dingin, Tang Xiu kemudian menatap Huang Su dan Fei Shan dan bertanya dengan ringan. Bagaimana dengan kalian berdua? Apakah kalian juga ingin membela keluarga Chen? Huang Su dan Fei Shan saling berpandangan.
Keduanya memaksakan senyum bersamaan, menggelengkan kepala, dan berkata serempak. Tidak, kami tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Ya. Kami tidak akan ikut campur, karena kamu terlibat dalam masalah ini. Sekali lagi, Chen Shirui tertegun dan menatap kosong. Dia menatap Long Zhenglin, Fei Shan, dan Huang Su dengan ekspresi tidak percaya, karena mereka bertiga sangat ingin membantunya sebelumnya, mengatakan bahwa mereka akan membantunya membersihkan musuh. Tetapi, tidak disangka mereka sekarang. Long Zhenglin, Huang Hu, Fei Shan. Apa maksud kalian semua? Tanya Chen Shirui dengan wajah cemberut. Setelah terdiam beberapa saat, Long Zhenglin tiba-tiba berkata, Tuan Muda Chen, ada sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui. Adik laki-laki Anda memprovokasi Magnificent Tang Corporation. Meskipun saya sendiri tidak memiliki sesuatu yang besar, namun saya juga memiliki bisnis tertentu di bawah bendera Magnificent Tang Corp, dan saya juga memiliki saham kecil. Jadi jika keluarga Chen Anda akan berurusan dengan Magnificent Tang Corp, itu berarti Anda harus berurusan dengan saya juga. Jika Anda benar-benar ingin mencoba, maka jangan salahkan saya karena berselisih dengan Anda tanpa mempertimbangkan harga diri. Tercengang dan terkejut, Chen Shirui tidak menyangka bahwa orang-orang ini berasal dari Magnificent Tang Corp. Tiba-tiba, seolah teringat sesuatu, tatapannya beralih ke Kang Xia, yang berdiri di samping Tang Xiu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Apakah kamu, Tang Xiu? Tidak pernah menyangka bahwa orang sepertiku akan dikenal oleh Tuan Muda Chen. Tang Xiu berkata dengan ringan. Haruskah aku merasa tersanjung dan terhormat atau semacamnya? Chen Shirui akhirnya mengerti mengapa Long Zhenglin, Fei Shan, dan Huang Su mengkhianatinya. Mereka telah mengenal Tang Xiu sebelumnya, dan bahkan berteman dengannya. Terutama Long Zhenglin, karena dia pasti berada di pihak Tang Xiu. Jika dia berselisih dengan Tang Xiu, Long Zhenglin akan berdiri di pihak Tang Xiu tanpa berpikir dua kali. Bab 429, diam-diam menelan penghinaan dan penghinaan. Pikiran Chen Shirui berpacu. Kemarahan di wajahnya memudar dan digantikan oleh ketidakpedulian. Meskipun dia tidak tahu apapun tentang latar belakang Tang Xiu, dia dapat menebak bahwa Tang Xiu adalah musuh yang sangat tangguh jika dilihat dari sikap Long Zhenglin, Fei Shan, dan Huang Su. Oleh karena itu, dia tidak ingin langsung bertindak tanpa menyelidiki latar belakang Tang Xiu secara menyeluruh. Namun, dia yakin akan satu hal. Dia mungkin akan menderita kerugian malam ini. Tang Xiu, meskipun aku tidak tahu apa konflik antara kamu dan adikku, aku minta maaf jika adikku salah. Aku sudah mendengar tentangmu dari Long Zhenglin, Fei Shan, dan Huang Su sebelumnya. Jadi hari ini, aku pikir kita perlu mengecilkan masalah besar hari ini menjadi masalah kecil dan menjadikannya masalah sepele. Chen Shirui berkata dengan tenang setelah berpikir sejenak. Apakah dia menyerah? Puluhan petinggi Magnificent Tang Corp agak tidak percaya dengan situasi saat ini. Mereka melihat Chen Shirui dan kelompok Long Zhenglin datang dengan sikap mengancam. Mereka juga menduga akan terjadi perkelahian. Namun, di luar dugaan mereka, Long Zhenglin, Huang Su, dan Fei Shan, yang mengikuti Chen Shirui, akan memunggunginya. Terlebih lagi, mereka tidak menyangka bahwa kakak laki-laki Chen Xian benar-benar akan memilih untuk menyerah langsung. Pada saat ini, mereka merasa mengagumi Tang Xiu. Sambil duduk dengan tenang di kursi, Tang Xiu mengamati ekspresi acuh tak acuh Chen Shirui, lalu menjawab dengan ekspresi acuh tak acuh yang sama. Aku bukan orang yang suka membuat masalah. Namun, adikmu mengejar seorang eksekutif wanita di perusahaanku dan mengamuk padaku hanya karena dia ditolak, mengganggu jamuan makan perusahaan kita dengan anak buahnya serta menyerang kita. Kurasa tidak ada cara untuk membuat masalah besar ini menjadi kecil. Lalu apa yang kamu inginkan? Chen Shirui mengernyitkan alisnya. Tang Xiu menoleh ke Scarblade Qiang dan berkata dengan ringan. Bangunkan dia. Biarkan adik laki-lakinya memberitahu apa yang aku inginkan. Scarblade Qiang menjawab sambil melangkah ke arah Chen Xian dan menamparnya beberapa kali. Setelah membangunkannya, dan mengabaikan kemarahan Chen Shirui, dia berteriak keras. Hei, nak! Kakakmu telah mengakui kekalahan di hadapan bos kita. Dia ingin tahu bagaimana segala sesuatunya harus dilakukan malam ini. Beritahu kakakmu bagaimana cara mengakhiri masalah malam ini. Setelah Chen Xian tersadar, dia melihat pemandangan di depannya, dan langsung berteriak. Kakak, itu mereka. Bocah ini bermarga Tang. Dia. Diam kau.
Chen Shirui berteriak dengan tegas dan memotong pembicaraannya. Tercengang dan terkejut, Chen Xian menatap Chen Shirui dengan tak percaya. Ia membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengucapkan apapun. Katakan padaku, apa sebenarnya yang mereka inginkan? Chen Shirui bertanya dengan acuh tak acuh. Chen Xian menoleh ke arah Tang Xiu sebelum ia kembali menatap kakaknya. Ia terdiam beberapa saat, lalu perlahan muncul senyum masam di wajahnya. Ia lalu menggelengkan kepala dan berkata, "Kakak, aku tidak pernah menyangka kau akan menanyakan pertanyaan konyol seperti itu sementara aku dipukuli oleh orang lain." "Bagus, bagus sekali. Aku mengerti. 200 juta. Ia menginginkan 200 juta sebagai ganti rugi. Aku tidak bisa mendapatkan uangnya sekarang, jadi kau harus membantuku. Aku akan membayarmu nanti." Sambil mengerutkan kening, Chen Shirui menoleh untuk melihat pria parubaya di sampingnya dan kemudian membisikkan sesuatu. Saat pria parubaya itu pergi, dia menoleh ke Tang Xiu dan kemudian berkata, 200 juta akan ditransfer ke rekeningmu nanti. Apakah kamu sudah puas sekarang? Bisakah aku membawa saudaraku dan yang lainnya? Anda Tuan Muda Chen, kan? Tang Xiu terkekeh dan berkata, "Ya, Anda cukup hebat mengingat Anda dapat bertahan selama itu. Kepada orang-orang dengan watak seperti itu, terutama jika mereka adalah musuhku, aku biasanya tidak pernah membiarkan mereka pergi, karena aku adalah seseorang yang selalu memotong rumput liar dan mencabut akarnya. Tetapi hari ini, di hadapan para eksekutif puncak perusahaanku, aku tidak ingin melakukannya karena aku tidak ingin mereka berpikir aku terlalu kejam. Adik laki-lakimu seharusnya merasa beruntung. Janjikan sesuatu padaku, dan kemudian kau boleh pergi." "Apa?" tanya Chen Shirui dengan dingin. Sambil menunjuk Chen Shirui, Tang Xiu berkata dengan nada dingin dan acuh tak acuh. "Mulai hari ini dan seterusnya, adik laki-lakimu tidak boleh masuk ke Kota Bintang lagi. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengunjungi keluarga Chen-mu di Kota Biru. Tentu saja, jika kalian, saudara-saudara, ingin membalas dendam padaku, silakan saja. Aku ingin melihat seberapa besar kemampuan keluarga Chen-mu. Suatu hari nanti, kamu mungkin akan mengalaminya." Chen Shirui berkata dengan acuh tak acuh. "Baiklah. Aku menerima syaratmu. Kalau begitu pergilah." Niat membunuh terpancar di mata Tang Xiu saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Sambil memberi isyarat dengan tangannya kepada anak buahnya, Chen Shirui dan selusin orang besar segera menopang Chen Xian dan orang-orangnya dan segera pergi. Kemudian, Tang Xiu menoleh ke Long Zhenglin, Fei Shan, dan Huang Su dan bertanya dengan ringan. "Dan kalian bertiga, apakah masih ada hal lain yang ingin kalian katakan?" Sambil menyeringai, Long Zhenglin mendatangi Tang Xiu dan berkata, "Kakak tertua, jangan menatapku dengan pandangan acuh tak acuh, ya? Aku benar-benar tidak tahu bahwa orang yang diprovokasi oleh saudara-saudara Chen itu adalah kamu. Kalau aku tahu, kamu tidak perlu bertindak. Aku sendiri yang akan bertindak untuk membereskan saudara-saudara itu. Hehehe, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Jika kamu baik-baik saja, aku ingin minum denganmu. Sulit untuk bertemu denganmu, jadi kamu tidak boleh menolak. Aku akan menangis jika kamu melakukannya." Fei Shan dan Huang Su saling berpandangan, Fei Shan kemudian menghampiri Tang Xiu, memaksakan senyum dan berkata, "Saudara Tang, kita berdua juga tidak tahu, kalau tidak kita tidak akan datang. Kalau begitu, kita adalah teman. Kita tidak ingin masalah sepele ini memengaruhi persahabatan kita." Setelah terdiam beberapa saat, Tang Xiu mengangguk dan berkata, "Zhenglin benar. Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu. Kembalilah dulu. Aku akan memberitahu Kang Xia untuk mengirimkan beberapa kotak nektar dewa besok. Aku bilang aku akan mengirimkan anggur yang enak, bukan?" Ekspresi terkejut yang menyenangkan muncul di wajah Fei Shan dan Huang Su. Huang Su menyeringai. "Saudara Tang, kamu benar-benar layak untuk dijadikan teman. Kalau begitu, kita akan bicara dengan saudara Chen setelah kita kembali, dan meminta mereka untuk tetap jujur." Mengangguk padanya sebagai jawaban, Tang Xiu kemudian melihat keduanya pergi. Setelah itu, dia perlahan berdiri menatap para eksekutif puncak Magnificent Tang Corp. Dia kemudian berkata dengan senyum tipis, "Saya benar-benar minta maaf atas kecelakaan mendadak malam ini. Namun dari kecelakaan malam ini, kalian semua membuat saya sadar bahwa kalian semua adalah karyawan yang baik dari Magnificent Tang Corporation saya. Dengan demikian,
semua yang terluka akan diberi hadiah 10 juta per orang, sedangkan yang lainnya akan menerima masing-masing 2 juta. Dan tolong, perhatikan kata-kata saya. Jika ada yang menindas saudara-saudari Magnificent Tank Corp kami, siapapun dari kalian yang bersedia berdiri dan membantu akan saya beri hadiah. Terima kasih, Bos. Scarblade Qiang adalah orang pertama yang menjawab. Lengannya terluka dalam pertarungan, oleh karena itu ia juga dianggap terluka. Hadiah 10 juta membuatnya tersenyum lebar, dan ia tidak bisa menahan tawa. Meskipun ia akan mendapatkan lebih dari 10 juta yuan sebagai dividen dari sahamnya di kilang anggur, tetapi ia baru akan mendapatkan uangnya pada akhir tahun. Lebih jauh lagi, 10 juta yuan bukanlah jumlah yang kecil baginya, sebagai permulaan. Saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi dirinya sendiri karena telah membuat pilihan yang benar sebelumnya. Terima kasih, Bos. Terima kasih, Bos. Para petinggi perusahaan lainnya yang juga ikut bertarung, bahkan mereka yang tidak terluka, merasa senang dan bersyukur. Saat ini, cara mereka memandang Tang Xiu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bos sangat murah hati. Fakta ini membuat mereka sangat senang. Hanya dalam semalam, gaji mereka naik 10%, dan mereka juga mendapat hadiah mulai dari 2 juta hingga 10 juta yuan. Itu seperti mimpi. Mereka yang tidak ikut bertarung tampak sangat kesal, dan sekarang sangat menyesalinya. Jika mereka ikut bertarung, meskipun mereka tidak banyak membantu, mereka masih bisa mendapatkan hadiah yang besar. Sedangkan bagi para eksekutif wanita, mereka merasa beruntung. Meskipun mereka cukup menyesalinya, tetapi mereka masih mampu menenangkan diri. Namun, para eksekutif pria yang pemalu hanya merasakan wajah mereka memerah, penyesalan yang mengaduk-aduk isi hati mereka. Mereka merasa seolah-olah rekan kerja mereka memandang mereka dengan hina. Mereka merasa seperti mengebor diri mereka sendiri ke dalam liang. Baiklah. Yang terluka, pergilah ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut, sedangkan yang tidak terluka harus membantu membawa mereka ke sana. Tang Xiu melambaikan tangannya dan berkata. Sedangkan untuk Kang Xia dan Andi, kalian berdua tetaplah di belakang. Yang lainnya, kembalilah dulu. Beberapa menit kemudian, semua orang telah pergi, hanya menyisakan Kang Xia, Andi, dan Long Zhenglin yang berdiri sambil tersenyum di sampingnya. Kang Xia tersenyum, sementara Andi tampak agak gelisah. Bagaimanapun, semua ini terjadi karena dirinya. Yang paling ia takutkan adalah Tang Xiu akan membencinya. Sambil melihat ekspresi Andi yang menyedihkan, Tang Xiu hanya bisa menghela nafas dalam hati. Terlepas dari itu, dia masih sangat puas karena Andi juga ikut bertarung sebelumnya. Kang Xia, mulai hari ini, kau dan Andi harus memiliki setidaknya 4 pengawal yang mengikuti kalian masing-masing. 2 dari mereka akan tetap berada di tempat terang, sementara 2 lainnya akan berada di tempat gelap. Orang-orang Chen itu bukan orang yang ramah, dan aku khawatir mereka akan menyerang kalian berdua karena putus asa. Selain itu, kirim 2 orang untuk diam-diam mengikuti dan melindungi Scarblade Qiang juga. Tang Xiu memberi instruksi. Tidak masalah. Kang Xia mengangguk dan berkata. Anggap saja sudah selesai. Tang Xiu kemudian menatap Andi dan mendesah. Andi, insiden kali ini bukan disebabkan olehmu. Itu karena Chen Xian terlalu tidak terkendali. Jangan ragu untuk bertindak dengan cara yang sama jika kamu menghadapi situasi serupa lagi di masa depan. Hajar saja mereka jika kamu mau, dan aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk mendukungmu. Mendengar ini, Andi mendongak untuk melihat Tang Xiu. Kabut menutupi matanya yang besar dan jernih. Dia kemudian dengan cepat menyeka matanya dan berulang kali mengangguk, berkata, Bos, terima kasih banyak karena tidak membenciku karena masalah hari ini. Itu membuatku sangat senang. Aku akan mendengarkanmu. Aku akan mendengarkan semua yang kau katakan, dan akan melakukan semua yang kau perintahkan padaku. Hahaha. Tang Xiu tidak dapat menahan tawanya. Baiklah, kamu adalah kepala Departemen Keuangan Magnificent Tank Corp, jadi berhentilah bertingkah seperti gadis kecil, oke? Kamu dan Kang Xia adalah orang-orangku. Bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Sebenarnya, aku juga ingin memujimu karena melakukannya dengan sangat baik di bidang lain yang lebih baik daripada Kang Xia. Di sampingnya, setelah mendengar perkataan Tang Xiu, Long Zhenglin merasa heran. Apakah aku salah dengar atau apa? Kakak tertua, kau membawa kedua bele, Kang Xia, dan malaikat kecil, Andi? Mereka adalah wanitamu?
Apa-apaan ini? Tang Xiu mengumpat. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Tidak ada yang pernah mengatakan itu. Kau ini bodoh atau apa? Aduh. Long Zhenglin menggaruk kepalanya dan tertawa bodoh, menyadari bahwa dirinya salah paham. Bab 430, pikiran untuk membalas dendam sedang berkembang biak. Kang Xia agak tidak berdaya saat ini. Dia sekarang menyadari bahwa Tang Xiu tidak hanya menghargai kemampuannya dan Andi dalam menjalankan perusahaan, tetapi juga mementingkan pengembangan mereka. Saya pasti akan bekerja keras, bos, kata Kang Xia dengan serius. Ingat kata-katamu, karena aku berharap melihatmu mencapai level Andi segera. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Jika kamu sudah mencapainya, aku akan mengajakmu mengunjungi Pulau Jingmen. Oke. Kang Xia selalu ingin mengunjungi markas besar Aula Pesta Abadi di Pulau Jingmen. Janji Tang Xiu membuat keinginannya semakin kuat, memacu dia untuk bekerja lebih keras mulai sekarang. Kalian berdua juga harus kembali. Tang Xiu melambaikan tangannya dan berkata, pokoknya, aku akan kembali ke Shanghai pagi-pagi sekali. Masalah-masalah di Magnificent Tang Corp, seperti biasa, akan diserahkan kepadamu. Anda akan kembali ke Shanghai besok, bos? Kang Xia berkata cepat. Lalu, kapan Anda akan kembali? Santai saja. Tang Xiu tersenyum. Sekarang tanggal 20 September. Aku akan kembali berlibur pada bulan November. Setelah mendengar itu, Kang Xia tiba-tiba tersenyum dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu kami pamit dulu. Jaga kesehatanmu, bos. Tang Xiu mengangguk dan tersenyum sebagai jawaban. Setelah Kang Xia dan Andi pergi, Long Zhenglin mengusap dagunya dan menyeringai. Baiklah, berani kukatakan bahwa Kang Xia benar-benar jatuh cinta padamu, kakak. Tatapan, ekspresi, dan nada bicaranya saat berbicara padamu benar-benar menunjukkan penampilan seorang wanita yang benci berpisah dengan kekasihnya. Tuan muda kedua Long, sudah lama kita tidak bertemu. Aku baru menyadari bahwa kamu sudah membuat kemajuan dalam berbicara dengan kata-kata manis. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Katakan padaku, kamu baru saja pergi bermain-main di Kota Biru. Apakah kamu mendapatkan sesuatu yang bagus setelah bermain-main di sana? Senyum di wajah Long Zhenglin mengeras. Beberapa saat kemudian, dia menggaruk bagian belakang kepalanya, memaksakan senyum dan berkata, kakak, bisakah kita tidak membicarakan topik yang menyedihkan ini? Baiklah, aku harus mengingatkanmu, sobat. Meskipun kau terus terang dan setia kepada teman-temanmu, pendekatan seperti itu akan mendatangkan malapetaka dan membuatmu mudah menjadi musuh bagi orang lain. Kalau boleh jujur, kau harus berhenti main-main, sobat. Keluarga panjangmu cukup termasyhur, tetapi masih banyak keluarga besar di negara ini yang jauh lebih kuat dan lebih menakutkan. Senyum di wajah Long Zhenglin pun terhenti. Dia bukan orang yang bodoh dan lamban. Dia telah memikirkan sesuatu melalui masalah malam ini. Sekarang, ketika dia mendengar kata-kata Tang Xiu, dia mengangguk dalam diam dan berkata, ya, aku juga telah memikirkannya, kakak tertua. Kaulah yang paling tahu isi hatimu sendiri. Tang Xiu tertawa dan berkata, ngomong-ngomong, aku belum makan apapun sepanjang malam. Ayo pergi. Bukankah kau ingin mengajakku makan di tempatmu? Hah? Long Zhenglin terkejut. Kau mau ikut denganku, bro? Pakaianku berlumuran darah. Orang tuaku pasti akan menginterogasiku saat aku pulang. Tang Xiu membuka kancing mantelnya dan melepaskannya, sambil berkata, baiklah, ayo kita ke tempatmu. Aku perlu mandi, lalu kita minum anggur. Aku punya beberapa nektar dewa yang dijejalkan ke bagasi mobilku. Mata Long Zhenglin berbinar saat dia berjalan di samping Tang Xiu di luar. Dia terkekeh lalu menyeringai. Kakak tertua, kamu berjanji untuk memberikan beberapa nektar dewa kepada Fei Shan dan Huang Su. Jangan bilang kamu mengabaikanku demi yang lain. Tidak peduli apa, aku ingin 10, tidak aku ingin 20 kotak nektar dewa. Baiklah, aku akan memberimu 30 kotak. Tang Xiu meliriknya dan berkata dengan ringan. Tapi kamu akan memberikan 10 kotak kepada orang tuamu dan 10 kotak kepada kakak laki-lakimu. Tiba-tiba, seolah teringat sesuatu, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor ponsel Kang Xia. Setelah Kang Xia menjawab panggilan itu,
dia berkata. Luangkan waktu untuk mengirim nektar dewa kepada Chen Zizhong dan Yuan Zhengshuan dalam 2 hari ke depan, masing-masing 10 kotak. Baiklah. Kang Xia terkekeh dan berkata dengan lembut. Juga, siapkan 5 kotak untukku dan kirim seseorang untuk mengantarkannya ke kota gerbang selatan. Tang Xiu berkata. Aku akan membawanya ke Shanghai besok. Baiklah, aku mengerti. Kang Xia berjanji lagi. Setelah mengakhiri panggilan, Tang Xiu dan Long Zhenglin keluar dari ruang makan Long. Di bawah tatapan kagum petugas keamanan, dia mengambil kunci mobil dari salah satu petugas keamanan, masuk ke dalam mobil dan pergi. Villa tempat Long Zhenglin tinggal terletak di sekitar Universitas Star City. Baik dari segi lokasi maupun lingkungannya, semuanya sangat bagus. Tang Xiu mengetahui dari Long Zhenglin bahwa ia memilih membeli villa ini karena mudah baginya untuk mengejar mahasiswi dari Universitas Star City. Taman Yalong di Star City. Tempat itu adalah kompleks perumahan mewah di Star City. Meskipun bukan hanya sebuah villa, mereka yang mampu membeli rumah di sana dianggap sebagai orang kaya. Chen Zirui biasanya tinggal di sini ketika ia datang ke Star City. Biasanya, setiap kali Chen Zirui datang ke sini, dia merasa tenang atau gembira. Namun hari ini, wajahnya sedingin es, sementara hatinya berkobar karena marah. Namun, Chen Xian di belakangnya memiliki hidung berdarah dan wajah bengkak, dan dia hampir tidak terlihat seperti sebelumnya. Setelah memasuki rumah, dia mulai menghancurkan barang-barang dengan marah. Kakak, katakan saja padaku. Kenapa? Mata Chen Xian seolah-olah dapat menyemburkan api. Setelah melampiaskan amarahnya, dia terengah-engah dan megap-megap, berteriak pada Chen Zirui. Adapun Chen Zirui, dia duduk di sofa dan menunjuk ke sofa di seberangnya. Dia kemudian berkata dengan ringan. Aku tidak akan membiarkan Tang Xiu berdiri diam dan keluar dari hotel jika itu di Kota Biru, bahkan jika aku harus menggunakan semua yang kumiliki. Namun, Kota Bintang adalah wilayah mereka. Tidak peduli apapun, sekuat apapun naga itu, ia tidak akan pernah bisa mengalahkan ular-ular lokal. Kau seharusnya tahu tentang ini juga. Kentut sialan. Chen Xian meraung. Tang Xiu itu sangat kuat, tetapi orang-orang di sekitarnya hanyalah gerombolan. Aku tidak akan pernah percaya bahwa keluarga Chen kita lebih rendah darinya. Apakah menurutmu aku akan berkompromi jika hanya Tang Xiu? Chen Zirui mendengus dingin. Siapa lagi? Chen Xian tampak kosong, seraya bertanya dengan ekspresi kaku. Keluarga panjang, kata Chen Zirui. Apa kau sedang bercanda, kakak? Teriak Chen Xian. Long Zhenglin hanyalah seorang pelaibau yang tidak berguna. Apakah dia bisa mewakili keluarga Long? Dibandingkan denganmu, aku jauh lebih jelas tentang watak kepala keluarga Long, Long Hanwen. Chen Zirui berkata dengan acuh tak acuh. Dia orang tua yang penyayang. Jika Long Zhenglin campur tangan, dan kita berselisih dengannya, kita pasti akan menghadapi pembalasan Long Hanwen. Lebih jauh, Long Zhenglin telah dengan jelas mengatakan bahwa dia memiliki saham di Magnificent Tang Corp. Perusahaan itu memiliki beberapa jenis produk, dan masing-masing dari mereka dapat menghasilkan banyak keuntungan. Jadi, jika kita mengganggu kepentingan perusahaan, itu akan sama saja dengan menyerang kepentingan keluarga Long juga. Menghadapi situasi ini, tidakkah menurutmu jika kita bertindak di Star City tanpa memikirkan konsekuensinya, keluarga Long tidak akan bertindak sebaik itu? Chen Xian terdiam. Di waktu normal, dia sangat cerdik dan cerdas. Alasan dia begitu ceroboh malam ini adalah karena dia benar-benar kacau karena patah hati. Dan sekarang, setelah memikirkannya lebih lanjut, dia tahu bahwa apa yang dikatakan kakak laki-lakinya masuk akal. Lalu, haruskah kita menderita dalam diam saja? Keluarga Chen kita tidak pernah punya kebiasaan menderita kerugian. Chen Zirui mencibir. Tang Xiu itu bertindak gila malam ini, tapi aku akan memastikan untuk membuatnya menangis suatu hari nanti. Tunggu saja, hari itu tidak akan terlalu jauh. Ketuk, ketuk. Tepat saat suaranya berakhir, ketukan keras terdengar dari pintu. Chen Zirui bangkit dan membuka pintu. Ketika dia melihat Huang Su dan Fei Shan berdiri di luar, dia langsung mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Apa yang kalian inginkan? Fei Shan memaksakan senyum dan berkata. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Itulah sebabnya aku datang ke sini. Chen Zirui terdiam sejenak sebelum melangkah masuk.
Setelah Huang Su dan Fei Shan memasuki ruang tamu, keduanya duduk berhadapan langsung dengan Chen Shirui. Fei Shan kemudian berkata dengan lugas. Shirui, dengarkan aku. Biarkan saja kejadian malam ini berakhir di sini dan sekarang. Jangan pernah berpikir untuk membalas dendam. Anggap saja itu seperti kamu menghabiskan sejumlah uang untuk belajar dari kesalahan. Benar sekali. Kami juga belum mengetahui dengan jelas tentang latar belakang Tang Xiu sejauh ini. Huang Su juga mengangguk. Jadi sebaiknya kau singkirkan semua ide balas dendam. Seperti kata orang, lebih baik menyingkirkan permusuhan daripada membiarkannya tetap ada. Lagi pula, kita semua adalah pengusaha, sebagai permulaan. Mungkin kau, dia, dan kita akan bekerja sama dalam beberapa hal di masa depan. Jika kalian berdua datang hanya untuk membujukku, aku ingin kalian pergi sekarang. Chen Shirui berkata dengan dingin. Si berandal bermarga Tang itu sudah keterlaluan, aku benar-benar tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kau bilang kau tidak tahu latar belakangnya dengan jelas, maka aku akan menyelidikinya. Aku ingin tahu seberapa banyak yang dia simpan. Huang Su dan Fei Shan saling berpandangan sambil memaksakan senyum kecut. Setelah terdiam beberapa saat, Fei Shan kemudian bertanya perlahan. Saudara Shirui, kamu seharusnya tahu tentang keluarga Zhang di Kota Bintang saat itu, kan? Chen Shirui mengerutkan kening, lalu berkata pelan. Apakah keluarga Zhang yang hancur, lalu kelompok perusahaan mereka dibagi-bagi oleh beberapa orang? Ya. Aku sedang membicarakan keluarga Zhang. Fei Shan mengangguk. Aku tahu tentang mereka. Tapi apa sebenarnya yang kau katakan? Chen Shirui berkata dengan dingin. Yang ingin kukatakan padamu adalah alasan mengapa keluarga Zhang dimusnahkan. Fei Shan berkata dengan sungguh-sungguh. Banyaknya kekuatan yang bertindak serentak untuk menghancurkan keluarga Zhang sepenuhnya karena Tang Xiu. Sekarang, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Apakah keluarga Chen Mu mampu mencabut dan memusnahkan keluarga Zhang dalam waktu sesingkat itu? Raut wajah Chen Shirui berubah, lalu dia berkata dengan suara berat dan dalam. Fei Shan, kita semua berteman. Aku tidak pernah berpikir kau akan mengarang alasan ini hanya karena kau tidak ingin aku membalas dendam. Jika menurutmu apa yang kukatakan adalah lelucon yang sengaja kubuat, aku bisa pergi sekarang juga. Fei Shan mencibir. Tapi apa yang kuketahui jauh dari apa yang bisa diselidiki keluarga Chen Mu. Mata Chen Shirui berkedip dan kilatan cahaya muncul dari matanya. Ekspresi dan nadanya kemudian mereda saat dia berkata. Lanjutkan. Alasan mengapa Tang Xiu berkonflik dengan keluarga Zhang adalah karena Zhang Deqin dan Zhang Yongjin, generasi muda keluarga Zhang. Kedua saudara itu menginginkan nyawa Tang Xiu. Jadi, Tang Xiu kemudian menghubungi semua pasukan itu untuk berurusan dengan keluarga Zhang. Sejauh yang saya tahu, bos besar farmasi Endless Virtua dari Star City, Chen Zizong adalah murid Tang Xiu, sementara keluarga Long dan Tang Xiu memiliki hubungan yang sangat dekat. Proyek kota baru itu juga sangat terkait erat dengannya. Mengenai pasukan lain, saya pikir Anda mungkin sudah bisa menebaknya. Tidak, aku tidak melakukannya. Chen Shirui mengerutkan kening. Cetak biru desain arsitektur untuk kota baru dirancang oleh Tang Xiu. Fei Shan berkata dengan ringan. Dan saat ini, banyak kekuatan domestik yang terlibat dalam proyek tersebut adalah kekuatan yang awalnya bergandengan tangan untuk menghancurkan keluarga Zhang. Chen Shirui tiba-tiba berdiri. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia kemudian buru-buru berkata. Maksudmu? Keluarga Ouyang dari Pulau Jingmen, keluarga Chu dari Beijing, keluarga Bai, dan kelompok Miao dari Haiking, serta beberapa kekuatan misterius lainnya, pernah berpartisipasi dalam insiden penghancuran keluarga Zhang? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 431, memiliki kemauan tapi tanpa kekuatan. Sambil menatap Chen Shirui yang terkejut, Fei Shan berkata dengan enteng. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti 100% apakah pasukan ini terlibat atau tidak. Namun, aku berani mengatakan bahwa semua harta milik keluarga Zhang telah dibagi-bagi oleh mereka setelah mereka dihancurkan. Semua orang di sini pintar, aku yakin kalian mengerti apa maksudnya, kan? Chen Shirui terdiam. Meskipun keluarga Chen-nya cukup termasyhur dan 2 kali lebih kuat dari keluarga Zhang, namun dia masih sangat terkejut setelah mendengar kata-kata Fei Shan. Jika apa yang dikatakan Fei Shan benar,
maka kemampuan Tang Xiu jauh melampaui apa yang diperkirakannya. Begitu keluarganya mulai mengambil tindakan terhadap Tang Xiu, kemungkinan besar mereka juga akan diserang oleh pasukan ini. Fei Shan, meskipun apa yang kau katakan mungkin mengejutkan Tuan Muda Chen, aku rasa dia tidak akan benar-benar takut. Huang Su tiba-tiba berkata. Kurasa kita harus memberitahunya kartu terbesar yang dimiliki Tang Xiu agar dia bisa menghilangkan keinginan balas dendam terhadap Tang Xiu. Hah? Chen Shirui buru-buru bertanya. Tang Xiu masih punya kartu lain? Apa itu? Huang Su menatapnya dengan dingin, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Sudah cukup lama sejak Long Zhenglin meneleponku untuk bermain-main. Kami dulu sering nongkrong bersama, jadi dia membocorkan beberapa berita setelah mabuk. Itu terkait dengan latar belakang Tang Xiu. Sekarang katakan padaku, apakah menurutmu Tang Xiu akan mampu mengelola Magnificent Tangkorpnya sendiri dengan baik jika dia tidak memiliki latar belakang yang hebat? Apa latar belakangnya? Chen Shirui bertanya dalam-dalam. Dia anggota keluarga Tang Beijing, kata Huang Xiu. Desis. Chen Shirui terkejut, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal keluarga Tang di Beijing? Dia pernah pergi bersama kakeknya, yang merupakan pejabat tertinggi di keluarga Chen ke Beijing, untuk mengunjungi beberapa tokoh penting dari keluarga terpandang di sana. Namun, karena kepala keluarga Tang adalah seseorang yang memiliki kedudukan paling tinggi, kakeknya bahkan tidak memenuhi syarat untuk menemuinya. Akhirnya, orang yang bertemu kakeknya adalah Tang Guosho, guru ketiga keluarga Tang. Hanya Tang Guosho saja sudah cukup untuk membuat kepala keluarga Chen dan cucunya mengaguminya. Tang Xiu benar-benar anggota keluarga Tang Beijing? Ya, kurasa Long Zhenglin tidak perlu membanggakan hal ini. Huang Su berkata. Selain itu, setelah Fei Shan dan aku mendengar berita ini dari mulutnya, kami juga meminta teman kami di ibu kota untuk memverifikasinya. Tahukah kau apa yang kami temukan? Apa? Chen Shirui bertanya dengan cepat. Keturunan keluarga Tang, yang telah hilang selama bertahun-tahun, baru saja ditemukan baru-baru ini. Kepala keluarga Tang, Tang Guosheng, tokoh paling terkemuka dalam keluarga, adalah kakek orang itu. Selanjutnya, Fei Shan dan aku diam-diam menyelidiki masalah yang berkaitan dengan Tang Xiu. Kami menemukan bahwa sekitar 4 bulan yang lalu, dia hanyalah seorang idiot yang otaknya rusak atau semacamnya. Namun tiba-tiba, dia berubah dan menjadi sangat terampil. Tidak peduli apakah dia belajar, memiliki koneksi pribadi, dan berbisnis, dia benar-benar mengejutkan orang-orang sampai ke inti. Sekarang, katakan padaku, saat keluarga Tang menemukan keturunan mereka yang hilang, Tang Xiu mulai memperlihatkan kecemerlangannya yang memukau. Tidakkah menurutmu itu lucu? Sekali lagi, Chen Shirui terdiam. Dari Fei Shan dan Huang Su, dia akhirnya mengerti sosok seperti apa yang telah diprovokasi oleh adik laki-lakinya. Tidak mengherankan bahwa Tang Xiu telah mengetahui bahwa dia berasal dari keluarga Chen di Kota Biru. Tidak mengherankan bahwa dia berani bersikap begitu merajalela dan mendominasi. Chen Shirui, kami sudah mengatakan apa yang ingin kami katakan. Huang Su berkata dengan sungguh-sungguh. Jika kau tidak percaya, silakan gunakan semua kekuatan keluarga Chen untuk menyelidiki latar belakang Tang Xiu. Lihat sendiri apakah apa yang kami katakan itu benar atau tidak. Mengenai balas dendammu, kalian harus memikirkannya dengan saksama sebelum mengambil keputusan. Fei Shan berdiri dan berkata. Kami datang ke sini untuk memberitahu Anda hal ini karena kami telah berteman dengan Anda selama bertahun-tahun. Jika Anda tidak ingin mendengarkan nasihat kami dan bersikeras bertindak seenaknya, maka jangan salahkan kami karena tidak mengingatkan Anda. Chen Shirui menarik napas dalam-dalam dan berkata, Fei Shan, Huang Xiu, aku sangat berterima kasih kepada kalian karena telah datang untuk memberitahuku masalah ini. Kalau begitu, aku akan mengirim beberapa orang untuk menyelidiki Tang Xiu. Kalau latar belakangnya benar-benar seperti yang kalian katakan, aku khawatir kita tidak akan punya nyali meskipun memiliki tekad untuk membalas dendam. Jadi, kalian bisa tenang. Baiklah. Raut wajah Huang Xiu dan Fei Shan tampak lebih tenang. Mereka lalu pergi tak lama kemudian. Ruang tamu itu sunyi senyap. Chen Shirui melirik adik laki-lakinya, Chen Xian, dan berkata dengan acuh tak acuh. Kau dengar apa yang dikatakan Fei Shan dan Huang Su. Jika Tang Xiu itu memang menakutkan seperti yang mereka katakan, kita hanya bisa menelan penghinaan ini dalam diam. Tatapan mata Chen Xian dingin, dan dia berkata dengan dingin.
Jika keluarga Tang Beijing benar-benar orang di belakangnya, keluarga Chen tidak perlu terlibat dalam permusuhanku. Jika keadaan menjadi lebih buruk, aku masih bisa menyewa pembunuh dari luar negeri. Pak! Chen Sirui menampar wajah Chen Xien yang bengkak. Ia mencengkeram kemejanya dan berteriak dengan tegas. Tidakkah kau mendengar alasan kehancuran keluarga Zhang? Jika kau menyewa pembunuh untuk membunuhnya, apakah keluarga Tang tidak akan melakukan apapun? Dengan kekuatan mereka, akan sangat mudah bagi mereka untuk menyelidikinya dan menemukanmu. Apakah kau pikir kau benar-benar dapat memisahkan diri dari keluarga Chen? Saat itu, ketika kemarahan keluarga Tang meletus, mereka akan melampiaskannya langsung pada keluarga Chen. Apa kau ingin seluruh keluarga kami dikubur bersamamu? Aku, Chen Xien memegangi pipinya. Dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Benar. Jika keluarga Tang bertindak karena balas dendam, mereka tidak hanya akan membalas dendam kepadanya, keluarga Chen juga akan terlibat. Pada saat ini, perasaan tidak berdaya yang mendalam tumbuh dalam dirinya. Larut malam. Tang Xiu sedang menyetir kembali ke kota gerbang selatan. Dia mandi di tempat Long Zhenglin dan mengenakan pakaian lain yang dibelikan Kang Xia. Dia kemudian langsung pulang setelah makan dan minum. Sedangkan Long Zhenglin, dia sudah minum sedikit lagi, merangkak ke tempat tidur dan tertidur. Ketika mobil SUV Land Rover melaju ke pintu masuk halaman villa, Tang Xiu mendapati lampu di dalam masih menyala. Su Lingyun duduk bersandar di kursi di dalam ruang tamu, membaca buku, sementara Tang Yunde duduk di sebelahnya, memegang laptop dan melihat sesuatu. Lampu depan mobil membuat mereka khawatir. Su Lingyun bangkit dari sofa dan tampak sedikit bersemangat. Dia keluar sambil setengah berlari, melihat Tang Xiu turun dari mobil. Wajahnya yang kemerahan tampak tersenyum cerah. Nak, aku dengar dari ayahmu bahwa kau pulang siang ini saat aku sedang tidur. Kenapa kau tidak membangunkanku? Kata Su Lingyun sambil tersenyum. Bu, ibu tidur sangat nyenyak sehingga aku tidak membangunkanmu. Tapi, bukankah aku ada di sini sekarang? Tang Xiu tertawa. Lihat saja bagaimana aku memberimu pelajaran jika kau tidak kembali. Su Lingyun tersenyum puas. Ngomong-ngomong, bukankah seharusnya kau berada di Shanghai? Semester baru belum resmi dimulai. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Jadi aku kembali untuk mengadakan pesta perayaan bagi para petinggi Magnificent Tang Corp sebelum kelas resmi dimulai. Dering, dering. Sebuah notifikasi SMS terdengar dari ponsel Tang Xiu. Saat dia mengeluarkan ponselnya dan membaca pesan singkat itu, senyum tipis muncul di wajahnya. Isinya menunjukkan bahwa 200 juta yuan baru saja ditransfer ke rekening banknya. Setelah melihat Tang Xiu menyimpan ponselnya, Su Lingyun bertanya. Apakah kamu sudah makan malam, nak? Aku akan menyiapkan sesuatu untukmu jika kamu lapar. Aku tidak lapar, Bu. Aku sudah makan. Tang Xiu menjawab sambil tersenyum. Yun kecil, Siwer sudah kembali, jadi kamu bisa beristirahat dari kekhawatiranmu. Tang Yunde tertawa. Sudah agak malam, dan dia sibuk sepanjang hari, dia pasti lelah. Biarkan dia beristirahat lebih awal. Kamu bisa bicara dengannya besok. Ah, benar juga. Siwer baru saja kembali dari Shanghai, tapi kamu masih harus pergi ke perusahaanmu untuk bekerja. Kamu pasti lelah. Siwer, cepatlah beristirahat. Baiklah, Ibu. Tang Xiu tersenyum tipis dan tidak tinggal lebih lama lagi. Ia lalu pergi ke kamarnya di lantai 2. Setelah mentransfer 200 juta ke rekening bank perusahaan, Tang Xiu lalu mengirim SMS kepada Kang Xia, mengenakan pakaian kasual, lalu berbaring di tempat tidur. Pagi selanjutnya. Setelah menemani orang tuanya sarapan, Tang Xiu memutuskan untuk berangkat ke Shanghai. Dia tidak naik pesawat karena masih banyak waktu dan langsung mengendarai mobil SUV Land Rover miliknya. Dia hanya membawa binatang buas kecil yang telah dijinakannya saat dia bergegas menuju Shanghai. Dalam perjalanan ke sana, dia menerima telepon dari Gu Xiaosui dan mengetahui bahwa anak-anak tunawisma telah dikawal ke Pulau Jingmen dan telah tiba dengan selamat di markas besar Aula Pesta Abadi. Gu Xiaosui juga telah menugaskan beberapa orang untuk menyelesaikan masalah mereka dengan baik. Tang Xiu lalu memerintahkan Gu Xiaosui untuk menugaskan para ahli dari Balai Pesta Abadi guna membantunya melaksanakan program pelatihan selama 5 bulan untuk menyaring 10 anak terbaik. Jam 4 sore.
Tang Xiu akhirnya tiba di Universitas Shanghai. Ia berkeliling kampus dan tidak menemukan seorang pun di dalam kelas. Ia kemudian datang ke asrama dan menemukan bahwa pintunya terkunci. Karena tidak punya pilihan lain, ia kemudian menghubungi nomor ponsel UKAI. "Hei, kakak tertua Tang, kamu masih bisa menendang." Nang. Mereka lalu pergi tak lama kemudian. Tepat saat panggilan telepon tersambung, teriakan UKAI keluar dari telepon, disertai suara-suara kacau yang mengiringi suaranya di saat yang sama. "Aku di asrama, di mana kamu sekarang?" Tang Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Aku ada di aula kampus," seru UKAI. "Besok kampus kita akan mengadakan pesta penyambutan mahasiswa baru. Teman-teman sekelas kita yang mendaftar untuk pertunjukan itu sedang berlatih sekarang." "Pesta penyambutan mahasiswa baru?" Tang Xiu tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah. Aku akan mencarimu." Setelah menutup telepon, Tang Xiu kemudian meninggalkan asrama mahasiswa laki-laki. Setelah bertanya-tanya, ia segera menemukan aula pertemuan kampus. Setelah masuk, ia kemudian menemukan bahwa di dalam sangat ramai. Panggung besar dibagi menjadi banyak area kecil, sementara banyak mahasiswa sedang berlatih untuk pertunjukan besok. "Hei, kakak Tang, kemarilah." Suara nyaring Hu King Song keluar dengan aksen timur laut yang kental terdengar. Sambil menahan senyum, Tang Xiu kemudian berjalan ke arah mereka dan bertanya, "Pertunjukan seperti apa yang akan kalian tampilkan?" Sambil memutar matanya, Hu King Song menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tidak ada yang seperti itu. Kami sama sekali tidak punya bakat. Selain itu, tidak mungkin kami akan mendaftar untuk sebuah program dan naik panggung hanya untuk mempermalukan diri sendiri. Namun, bagaimana denganmu, kakak? Kamu tidak mendaftar untuk pelatihan militer. Apakah kamu ingin mendaftar untuk pertunjukan itu? Tapi, kurasa seseorang sudah mendaftarkanmu untuk itu." "Hah?" Tang Xiu menatap kosong, bingung. "Seseorang mendaftarkanku? Siapa orangnya?" Bab 432, Pamer. Sambil menarik lengan baju Tang Xiu, Hu King Song menunjuk ke tempat di mana sebagian besar penonton berkumpul. Dia tertawa dan berkata, "Tentu saja. Dia adalah si cantik pertama dari 10 gadis kampus terhebat di Universitas Shanghai kita. 10 wanita kampus terbaik? Dan siapa wanita cantik nomor 1? Ekspresi aneh muncul di mata Tang Xiu sebelum dia bertanya, "Universitas Shanghai kita memiliki peringkat kampus beles seperti itu? Siapa sebenarnya wanita cantik nomor 1 ini?" "Tentu saja dia teman baikmu." Hu King Song menyeringai dan berkata, "Dia adalah Mu Wanying, orang yang kau perkenalkan pada kami." "Hehe wah, terlalu banyak orang berkumpul di sana, kalau tidak kau bisa melihatnya." Melepaskan indera spiritualnya, Tang Xiu langsung melihat Mu Wanying yang ramping berdiri anggun di tengah kerumunan, menyaksikan beberapa gadis melakukan tarian hip-hop. Tak lama kemudian, ia menarik kembali indera spiritualnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, "Dia mendaftar untukku, tetapi itu tidak boleh dihitung, bukan? Bukankah dia datang ke kampus kita untuk mengikuti program Pascasarjana? Dia sama sekali bukan teman sekelas kita, loh." Hahaha. Zhao Liang tertawa dan berkata, "Kau belum tahu, kakak besar Tang? Guru yang bertanggung jawab, Han, menerima saran dari sang putri, Mu Wanying untuk mengisi namamu di daftar program. Namun, untuk bakat apa yang harus kau tampilkan dalam pertunjukan itu kosong. Alasannya adalah agar kau dapat memutuskan sendiri jika kau kembali. Oleh karena itu, saudara-saudara kita menunggumu, ingin melihat pertunjukan yang kau tampilkan." Tang Xiu memaksakan senyum dan berkata, "Tidak mungkin. Apakah boleh seperti ini? Bisakah aku menolaknya?" "Tidak." Zhao Liang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sebenarnya program ini sudah dilaporkan ke pers dan tidak ada cara untuk mengeluarkanmu. Kecuali kamu absen, tidak ada yang bisa mengeluarkanmu saat itu. Namun, jika kamu absen, kamu mungkin akan dicemooh oleh semua siswa dan sekolah bahkan akan mengurangi kredit dan nilaimu, dan kamu akan dikirimi surat peringatan atau semacamnya." Tang Xiu ragu-ragu sebelum akhirnya memaksakan senyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ah, lupakan saja. Kalau aku harus tampil di pertunjukan, biarlah. Itu juga bukan masalah besar.
Aku tidak punya keterampilan lain untuk dibanggakan, tetapi aku tidak pernah takut untuk menunjukkan bakat atau keterampilan apapun. Baik itu permainan catur, bermain sitar, melukis, dan membuat kaligrafi. Aku cukup pandai dalam semua itu. Bisa dibilang aku pandai dalam segala hal, baik dalam syair, lagu pendek, syair pujian, dan lagu. Singkatnya, aku pasti akan membuat semua orang terkejut saat aku di atas panggung. Ya, benar. Trio Yukai, Zhao Liang, dan Hu Qingsong memberi acungan jempol kepada Tang Xiu secara bersamaan. Saudara-saudara, aku kembali. Su Chao yang berkulit kecoklatan berlari dengan antusias dari kejauhan, sambil membawa beberapa botol air mineral. Ketika melihat Tang Xiu, dia langsung berseru dengan nada terkejut. Wow, Bos Tang, kamu juga kembali. Hebat. Kita bersaudara akhirnya bisa bersama. Su Chao, apakah lukamu sudah sembuh? Tang Xiu bertanya sambil tersenyum. Ya, kami para penghuni gunung memiliki kulit yang keras dan daging yang tebal. Su Chao menepuk dadanya dan menyeringai. Lihat, aku bahkan tidak punya masalah dengan melompat terus-menerus. Kamu seharusnya tetap santai saja. Tang Xiu tertawa dan berkata. Tidak masalah. Su Chao mengangguk dan tersenyum. Bagaimanapun, aku baru saja dibayar, tetapi aku belum akan membayar kembali uang yang kuutang padamu karena aku ingin mentraktirmu malam ini. Ini semacam tanda terima kasihku padamu. Yukai dan yang lainnya sudah tahu tentang tindakan Tang Xiu yang meminjamkan uang kepada Su Chao. Ketika mereka mendengar kata-katanya, Yukai dengan cepat berteriak. Tidak, tidak, tidak. Sekarang bukan giliranmu untuk mentraktirnya malam ini. Kakak tertua Tang sudah beberapa kali tidak datang, jadi dia yang akan mentraktirnya malam ini. Selain itu, kita pergi untuk mengikuti pelatihan militer dan semuanya sangat lelah, sementara dia seperti bersenang-senang di luar. Karena itu, kita tidak bisa dan tidak boleh melepaskannya begitu saja. Saudara-saudara, pikirkan kemana harus pergi dan bersenang-senanglah malam ini. Kita harus membuatnya berdarah-darah. Benar. Aku setuju dengan ide itu. Zhao Liang mengangkat tangannya, menambahkan suara. Aku setuju dengannya. Kakak sulung biasanya sangat rendah hati, tetapi dia jelas tidak pelit atau kikir. Aku sarankan agar kita mengikuti kriteria yang digunakan Yukai terakhir kali, dan membuat kakak sulung Tang memberi kita suguhan seperti kaisar. Mata Hu Qingsong membelalak. Tiba-tiba dia menyeringai dan berkata, Tunggu, tunggu. Saudara-saudara, kakak tertua tak menjanjikan sesuatu kepada kita, apakah kalian semua tidak mengingatnya? Dia berkata akan membantu memperkenalkan wanita cantikmu kepada kita, dan dia menundanya sampai sekarang. Jadi saya pikir dia harus mengundang wanita cantikmu untuk datang ke sini. Setuju? Itu ide yang bagus. Saya setuju. Trio Yukai tiba-tiba tampak bersemangat dan sangat gembira saat mata mereka tertuju pada Tang Xiu satu persatu. Tang Xiu memaksakan senyum masam dan berkata, Maaf, teman-teman. Aku tidak begitu mengenal Mu Wanying, mengerti? Apakah dia akan setuju jika aku mengundangnya? Seharusnya begitu, kata Yukai dengan keras. Coba saja, seru Hu Qingsong. Setelah ragu sejenak, Tang Xiu akhirnya mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Baiklah. Aku akan bertanya padanya. Kalian semua tunggu di sini. Setelah mengatakan itu, dia pergi ke lokasi tempat Mu Wanying berdiri. Setelah masuk ke area terdalam, dia berteriak keras. Mu Wanying, aku akan mentraktir beberapa teman sekelasku makan malam ini. Apakah kamu mau ikut dengan kami? Pada saat ini, konsentrasi Mu Wanying terfokus pada beberapa saudara perempuannya dari asramanya yang sedang melakukan tarian hip-hop. Ketika dia mendengar seseorang memanggilnya dengan keras, dan bahkan mengundangnya untuk makan malam di bawah tatapan mata orang banyak, dia langsung mengerutkan keningnya. Tetapi ketika dia berbalik dan melihat senyum tipis Tang Xiu, dia tampak linglung, dan alisnya yang berkerut kembali normal. Dia kemudian berjalan di depan Tang Xiu, dan sambil tersenyum berkata, Itu akan luar biasa. Tetapi bisakah aku membawa beberapa saudara perempuanku yang baik dari asrama kita? Kita juga akan makan bersama malam ini. Tang Xiu mengangguk dan berkata, Tidak masalah. Para siswa yang sedang memperhatikan mereka di sekitarnya, dan mendengar percakapan antara Tang Xiu dan Mu Wanying,
tiba-tiba menjadi heboh. Banyak siswa laki-laki yang menatap Tang Xiu dengan pandangan bermusuhan, dan ekspresi mereka ketika melihatnya berubah menjadi sangat buruk. Pada saat ini, seorang mahasiswa tampan berpakaian merek terkenal, menatap Mu Wanying dan berkata dengan keras. Mu Wanying, aku juga ingin mentraktirmu makan malam ini. Ikutlah denganku malam ini. Aku telah memesan tempat khusus di restoran kota. Maaf. Aku baru saja berjanji pada orang lain, jadi aku tidak bisa pergi bersamamu. Mu Wanying meliriknya sekilas, menggelengkan kepalanya saat menjawab. Setelah berkata demikian, ia berbalik dan berjalan ke arah 3 siswi di dekatnya yang sedang melakukan tarian hip-hop, sambil bertepuk tangan dan memanggil mereka. Anak-anak, jangan melompat dulu. Orang yang aku idolakan mengajak kita makan bersama malam ini. Maukah kalian pergi bersama kami? Ketiga gadis penari itu berhenti bergerak dan menghampiri Mu Wanying dengan raut wajah penasaran. Salah satu dari mereka adalah seorang gadis tinggi dan cantik yang kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah dia benar-benar idolamu, Kak Wanying? Ada seseorang yang kau sukai di kampus kita? Sambil menunjuk ke arah Tang Xiu, Mu Wanying berkata sambil tersenyum. Dia idolaku, dan dia adalah mahasiswa baru di kampus kami. Bersambung ke episode 104. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.